Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Rinisha Fitri dari kelompok 2 mata kuliah multimedia. Di sini saya menjelaskan tentang bilangan bulat berpangkat. Saya menggunakan aplikasi Capcut untuk menjelaskan pembelajaran ini. Dari materi bilangan bulat berpangkat, ada juga sub materi dari bilangan bulat berpangkat tersebut. Yang pertama, pengertian dan contoh bilangan bulat berpangkat. Yang kedua, sifat-sifat bilangan bulat berpangkat. Yang ketiga, bilangan pangkat 0 dan pangkat negatif. Yang keempat, bilangan pecahan berpangkat. Dan kelima, contoh soal dari bilangan bulat berpangkat. Baik, kita masuk kepada materi pertama, yaitu apa itu bilangan bulat berpangkat. Bilangan berpangkat itu konsep penting dalam matematika. Dengan bilangan berpangkat, kita lebih mudah menulis perkalian berulang dengan cara yang lebih singkat dan mudah. Misalkan kita ingin mengalihkan angka yang sama berkali-kali, kita bisa memakai pangkat supaya lebih cepat. Nah, contohnya ini ada di tabel ini teman-teman. Bilangan berpangkat, misalnya bilangan berpangkat 2 pangkat 1. Bentuk perkaliannya itu 2, nilainya 2. Kenapa di sini cuma 2? Karena pangkatnya itu cuma 1. Jadi tidak ada pengulangan dari angka 2. Selanjutnya 2 pangkat 2, berarti ada pengulangan angka 2 sebanyak 2 kali, yaitu bentuk perkaliannya berarti 2 dikali 2 dengan nilai mendapatkan nilai 4. Selanjutnya 2 pangkat 3 berarti angka 2 ini memiliki pengulangan sebanyak 3 kali. 2 dikali 2 dikali 2, 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 mendapat nilai 8. Selanjutnya 2 di pangkat 4, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, ada pengulangan angka 2 sebanyak 4 kali. 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 tadi ini 8. Dan selanjutnya 8 dikali 2 sama dengan 16. Begitu seterusnya. Dia tergantung dari pangkat berapa yang diminta, sebanyak itulah pangkat pengulangan angka yang diulang. Selanjutnya kita masuk kepada sifat-sifat bilangan berpangkat. Di sini sifat-sifat bilangan berpangkat memiliki 4 sifat ya teman-teman. Yang pertama, sifat perkalian bilangan berpangkat. Yang kedua, sifat pembagian bilangan berpangkat. Yang ketiga, sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Yang terakhir, perpangkatan pada perkalian bilangan. Nah, yang pertama itu sifat perkalian bilangan berpangkat. Apa sih maksudnya? Nah, sifat ini menyatakan bahwa jika dua bilangan berpangkat dengan basis atau bilangan pokok yang sama, maka dapat dikalikan. Pangkat-pangkat itu bisa dijumlahkan gitu teman-teman. Nah, contoh itu ada di bawah situ, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Artinya basisnya tetap, basis itu yang A ya teman-teman. Nah, pangkatnya itu ditambah, M dan N itu ditambah. Nah, yang kedua, sifat pembagian bilangan berpangkat. Apa sih maksudnya itu teman-teman? Nah, sifat ini menyatakan bahwa jika dua bilangan berpangkat dengan basis yang sama seperti dia teman-teman, basis itu bilangan pokok, yang sama dibagi, maka pangkat yang di atas dikurangi. Nah, tadi kan ditambah tuh teman-teman, kalau bisa dikali, kalau di pembagian itu dikurang. Nah, contoh seperti di bawah itu teman-teman, A pangkat M per atau dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Artinya basisnya tetap, pangkatnya yang dikurangi. Basis tetap yang A ya teman-teman. Nah, pangkat yang M dan N itu dikurangi. Sifat selanjutnya yaitu sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Sifat ini menyatakan bahwa jika sebuah bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkat-pangkat tersebut harus dikalikan. Nah, contohnya itu ada di bawah ya teman-teman. A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka caranya itu A pangkat M dikali N. Maka pangkat yang di dalam dan di luar itu harus dikalikan dulu, baru kita mengetahui A itu pangkat berapa. Selanjutnya, perpangkatan pada perkalian bilangan. Sifat ini menyatakan bahwa jika dua bilangan berbeda dikalikan lalu hasilnya dipangkatkan, maka masing-masing bilangan dipangkatkan terlebih dahulu. Nah, kalau di sifat-sifat lain tadi kan nilainya itu sama ya teman-teman, A aja. Kalau yang di perpangkatan pada perkalian bilangan ini, nilai itu berbeda, ada dua nilai berbeda, yaitu A dan B. Maka kita dapat contohnya A kali B dipangkatkan dengan N, maka kita harus memangkatkan dulu A dan B-nya. A pangkat N dikali B pangkat N, baru dapat hasilnya. Materi selanjutnya yaitu bilangan pangkat 0 dan pangkat negatif.
bilangan pangkat 0 yaitu bilangan berpangkat 0, artinya hasilnya selalu 1 asalkan basisnya bukan 0. Basis tadi kan nilai yang harus dipangkatkan teman-teman. Kalau di sini berarti di contoh berarti A pangkat 0 berarti hasilnya 1. Untuk bilangan bulat A yang angka 0. Jadi kalau A itu 0, maka kan berarti 0 dipangkatkan 0. Itu tidak bisa. Dia harus bilangan lain, misalnya 3 pangkat 0 itu tetap hasilnya 1, 4 pangkat 0 itu hasilnya 1. Selanjutnya bilangan pangkat negatif. Bilangan berpangkat negatif berarti kebalikan atau inverse dari bilangan berpangkat positif. Misalnya A pangkat min N, yaitu 1 per A pangkat N. Untuk A bilangan bulat dan N bilangan bulat positif. Harus bilangan bulat dua-duanya ya teman-teman, jangan ada yang bilangan negatif. Nah, di sini saya ada contoh untuk bilangan pangkat 0 dan bilangan pangkat negatif. Contohnya itu, tentukan hasil dari 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Nah, jawabannya itu berarti kan kalau tadi pembagian itu kan pangkatnya dikurang ya teman-teman. Jadi 2 kurang 2 itu 1. 2 kurang 2 itu 0, maaf. 2 kurang 2 itu 0, makanya 3 dikali 3 dibagi 3 dikali 3. Hasilnya 9. 9 itu kan hasilnya 1. Nah, itulah makanya pangkat 0 itu hasilnya tetap 1 teman-teman. Nah, selanjutnya contoh bilangan pangkat negatif. Sebuah amoeba memiliki diameter 5 pangkat min 3 cm. Berapa centimeter diameter amoeba dalam bentuk desimal? Nah, jawaban alternatifnya yaitu diameter amoeba kan 5 pangkat min 3 cm. Artinya 5 pangkat min 3 itu kan berarti 1 per 5 pangkat 3. Nah, seperti yang tadi teman-teman. Nah, 1 per 5 pangkat 3 kan 5 kali 5 kali 5 kan teman-teman. Nah, 1 per 125. Nah, hasil dari 1 per 125 itu 0,008. Jadi panjang amoeba dalam bentuk desimal yaitu 0,008 cm ya teman-teman. Selanjutnya materi keempat yaitu bilangan pecahan berpangkat. Bilangan pecahan berpangkat adalah pecahan atau bilangan yang berbentuk A per B yang diberikan pangkat tertentu. Saat pecahan dipangkatkan, pembilang atau yang di atas itu yang A dan penyebut yang bawah itu sama-sama dipangkatkan. Contohnya A per B dipangkatkan dengan N. Maka sama seperti perkalian tadi. Sama seperti perkalian tadi. Jadi masing-masing bilangan itu dipangkatkan terlebih dahulu. A pangkat N per B pangkat N. Untuk A dan B merupakan bilangan bulat dan N merupakan bilangan bulat positif. Jadi N itu tidak boleh bilangan bulat negatif. Nanti akan kalau misalnya bilangan bulat negatif maka akan menjadi inverse. Materi selanjutnya yaitu contoh soal. Nah, di sini saya memiliki contoh soal. Yang pertama 3 dipangkat 3, berarti itu artinya 3 dikali 3 dan dikali 3. Berarti pengulangan angka 3 sebanyak 3 kali karena pangkatnya 3. Maka hasilnya adalah 28. Nah, selanjutnya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Nah, ini kan ada 4 kali pengulangan angka 2, maka 2 pangkat 4. Selanjutnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Nah, tadi kan kalau perkalian itu kan ditambah ya teman-teman, ininya perkalian pangkatnya. Jadi 2 pangkat 3 ditambah 2. 3 pangkat 2 sama dengan 5. Jadi 2 pangkat 5. Contoh selanjutnya itu pada pembagian 4 dipangkatkan 5 dibagi dengan 4 dipangkatkan dengan 3. Maka kita kurangkan dulu 5 dan 3-nya. Jadi 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 yaitu berarti 4 dikali 4. Maka hasilnya 16. Nah, selanjutnya pada bilangan pangkat yang dipangkatkan. Seperti yang tadi saya jelaskan, jika bilangan pangkat yang dipangkatkan berarti pangkatnya itu dikali ya teman-teman, yang pangkat dalam pangkat luar. Jadi 3 dipangkatkan dengan 6 dikali 6 dikali 4. 6 dikali 4 itu sama dengan 24. Jadi 3 pangkat 24.